Iya, Dok. Oke, kita mulai di nomor satu ya. Seorang pria menikah dengan seorang wanita yang punya kelainan kromosom X dominan. Maka kira-kira berapa persen anak laki-laki yang terkena kelainan tersebut? Nah, kita buat persilangannya dulu ya. Seorang pria. Kalau laki-laki kromosomnya apa, Dik? X kan? X, X kan. Ya. Kalau perempuan, wanita, X, X ya. Karena tadi dia mengalami X dominan, berarti salah satu X-nya kromosomnya mengalami salah ya. Kita kasih tanda bintang. Kita lakukan persilangan ya, Dik ya. Oke, kemungkinan kalau melihat seperti ini, misalkan kalau XS kan berarti kalau mereka punya anak cewek ya. Kalau yang bawah kan kalau mereka punya anak cowok ya. Berarti kalau seperti ini, eh, kira-kira persentasenya berapa? 50? 50, ya. 50%. 50% bisa normal, 50% bisa lainnya. Jawabannya C, iya deh. Lanjut ya, nomor 2 ya. Sindrom 45X merupakan sindrom apa? Ada yang tahu? Hmm. Berapa aja, Dit? Biasanya kelainan kromosom. Kalau yang 45 ini, Sindrom Turner, Dok. ya, sindrom Turner itu berarti kalau misalkan di apa? 45 kalau normalnya kromosomnya manusia itu ada berapa, Dek? Berapa pasang? 23 pasang, iya. Normalnya kan 23 pasang atau 46 ya, kalau ada orang normal ya. Kalau 45X ikut ke dalam sindrom Turner. Nah, siapa tadi yang jawab? Oke, ada sindrom Turner ya, kelainannya di kromosom 45X. Ya. Apalagi ada sindrom Down. Kalau Down ini apa kelainannya? Trisomi kromosom yang nomor 2, 21. 1. Kalian ya, udah semua ya, sambil belajar ya, ingat-ingat. Oke, ada lagi namanya sindrom yang cewek cowok tapi kecewek-cewekan fisiknya. Ada yang ingat ini apa? Kelainannya di 40, dia kelebihan ya, kelebihan X ya dek ya. Jadi kromosomnya nggak 46, tapi 47. Ya, benar gini nggak? Di sini yang lolos berapa orang, Dek? Kemarin. Oke, selanjutnya ada sindrom Edward. Ya, berarti kromosomnya yang nomor 18 ada 3. Ini ya, di sini ya.
Bingung nggak nanti kalian kalau kayak gini? Turner ya caranya ya. Oke, nomor 3. Bentuk kromosom Y dan X. Apa saja? Jadi kromosom itu ada beberapa macam kan, Dek ya? Ada yang bentuknya kayak gini. Itu tergantung apa? Centromer ya. Centromernya terletak di mana ya? Ya, jalan seperti ini ya, Dek. Ini yang punya centromer. Kalau yang kayak gini, dia namanya apa, Dek? Meta sentrik ya. Sentrik itu kalau dia punya sentrosom pas di tengah-tengah ya. Sentrosomnya di tengah. Juga yang kayak gini. Betul, tapi belum ujung banget. Ini namanya sub metasentrik ya. Juga yang kayak gini. Ini adik gambarnya agak jelek ya. Ini acrosentrik. Metasentrik itu contohnya pada kromosom yang apa aja? Ada yang ingat? Kromosom berapa aja? Jadi aku sempat lihat fotonya biasanya kalian itu ada di 1 ya. 3, 16, ini berapa ya? 19 ya. Kalau submetasentrik ada yang ingat angka berapa aja kira-kira? 2, 4, 15, sama ada kromosom X ya. Terus yang akrosentrik contohnya ya kromosom 12, 15, dan berapa? Y. Ini jawabannya apa kira-kira? Yang ditanya kromosom Y dan X ya, berarti kalau Y akrosentrik, X-nya submetasentrik ya. Berarti nggak ada pilihannya. Dek. Ini pilihannya bikin sendiri apa gimana teman-temannya ini, Dek? Iya, bener kayak gini nggak sih, Dek? Metasentrik. Kalau Y, ini ya, Y akrosentrik. Ini kurang subnya ya yang A ini yang harusnya ya. Ini ya, Dek. Kita lanjut ya. Sel epitel yang ketika mengalami kontraksi, dia akan pipih, dan ketika relaksasi akan membentuk kolumner. Nah, kira-kira ini namanya epitel apa, Dek? Yang bisa Epitel transisional tuh. Ini yang nomor 3 betul kayak gitu ya, Dek? Mohon dikoreksi ya juga. Tapi pilihannya yang disediakan kok kayaknya nggak ada yang jawabannya sesuai ya. Oke, transisional. Biasanya paling sering ada di mana aja? Di vesika urinaria ya. Makanya di traktus urinarius ya.
Uretra. Uretra ya, karena mereka dilewati oleh urin. Terutama di vesika urinaria itu kan buat tampung urinnya ya. Jadi kan dia bisa posisinya apa namanya waktu kosong kan dia biasa. Nanti kalau misalkan tertampung urin dia akan sedikit melebar. Oh ya, ini jawabannya apa? Nama lainnya vesika urinaria? Kandung kemih ya. Kantong kemih. Ini memang kantung kemih tulisannya, Dek, bukan kandung kemih. Ini aja lah ya, buli-buli atau nama lainnya ya. Atau vesika urinaria. OVU. Ya. Lanjut ya. Kalau esofagus, kita selapis ya. Kalau usus besar, ada yang tahu di usus besar? Kolumnar. Sama sel goblet di dalam. Dia kan fungsinya untuk sorpsi ya. Ini ada praktikum histologinya juga tadi kalian ini, Dek. Kulit karena dia untuk perlindungan, jadi epitelnya berlapis putih dengan tanduk ya. Lanjut ya. Akson dan dendrit perbedaannya apa? Akson itu di sebelah mana, dendrit itu di sebelah mana. Jadi kalau misalkan jelek kalau gambar deh. Ya anggap aja ini badan sel saraf ya. Di sini ada lalala. Sini ada ini ada ini. Dia bisa putih sebum. Jadi adik gambarnya jelek. Tapi maksud kan kalau kalian bisa menggambarkan sel saraf kan ya, neuron ya. Ini dia bentuknya kayak gini loh. Ini. Yang ini namanya apa, Dek? Badan sel. Iya. Kalau yang di sini apa namanya? Apakah akson? Apakah dendrit? Dendrit itu serabut-serabutnya ya, Dek. Ya, untuk menghantarkan infus ya. Soalnya memang gini ya, Dek. Apa akson dan dendrit perbedaannya apa gitu? Ada kasusnya dokter, tapi soalnya emang kayak gitu. Terus dikasih soal akson dan dendrit perbedaannya apa gitu. Iya, Terusnya tentang apa? Nggak ingat ya lupa saking dokter. panjangnya ya. Mm-mm. Oke, ini kita bahas dendrit. Yang pertama tentang fungsinya ya. Dia untuk menerima
Jawabannya apa, Dek? Pilihannya ada yang ingat? Terus arah impulsnya. Menerima impuls. Lalu sekarang. Yang kedua, dia arah impulsnya. Menuju badan sel. Nah, dia kan menuju badan sel. Ini ya. Oh, nama lainnya aferen. Yang ketiga, tidak ada selubung myelin ya. Kan kalau akson fungsinya mengantarkan impuls ya. Dendrit yang menerima, akson yang menghantarkan ya. Jadi terima dulu dari dendrit, masuk ke badan sel kan, disalurkan ke badan sel, dari badan sel ke akson, akson nanti dia yang menghantarkan impulsnya ya. Terus arah impuls, dari arah badan sel, ya kan impulsnya kan ke dendrit dulu ya, dendrit masuk ke badan sel terus dia menuju akson, akson nanti baru dia sebarkan. Terus ada lagi yang spesial dari akson ini, dia dilapisi oleh selubungnya ini. Ada seperti ini nggak, Dek, kemarin pilihannya, Dek? Sepertinya ada, dokter. Ada ya, jadi Iya. langsung aja bisa dihafalkan dari ini ya. Mungkin yang paling gampang ya ini, dia dilapisi selubung myelin atau enggak. Soalnya kan ciri khasnya akson kan memang dia ada lapisannya ya. Dia dibungkus oleh selubung myelin yang tujuannya untuk mempercepat tadi hantaran impulsnya tadi. Lanjut nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Apa yang membedakan otot polos dengan otot lurik dan otot jantung? Ini memang pertanyaannya juga kayak gini. Iya, dokter, tapi disediain kasus juga dulu Oh, pertamanya. kasus. Heeh. Kalau Iya. pilihannya apa? Tentang kontrolnya kah? Atau tentang lokasinya kah? Kan banyak ininya kan cirinya ya. Apa Lu inti selnya terletak di mana kah? Kita bahas semua deh. Eh, Seingat saya itu pembedaan yang di soalnya itu tentang intinya gitu dok, sama Oh, inti. Heeh. ada striasi. Striasi itu kayak apa ya? Ada striasi atau enggak, intinya Lurik sentral atau atau enggak? tidak. Lurik kan maksudnya. Ya kan? Kan ada yang Iya dok. lurik-lurik. Oh iya, tapi di soal kayak nggak ada lurik gitu dok. Seingat saya striasi tulisannya. Striasi jelas atau striasi tidak jelas gitu, Dok. Garis melintang kali ya. Striae tadi. Striae atau Oh, striasi? sepertinya, pokoknya yang kayak jelas tidak jelas gitu dok. Kita bahas dulu inti sel ya. Kalau otot polos, inti selnya di tengah. Ya. Kita bahas inti sel dulu. Dari inti sel ya. Dari inti sel, otot polos di tengah. Kalau otot jantung, seingatku ada yang di tengah juga kan, Dek? Itu sampai dua. Cuma lebih banyak yang di otot polos ya.
pergerakannya, kontrol atau pergerakannya. Maksudnya dia sadar atau tidak sadar gitu ya. Kalau otot polos karena dia banyak di organ dalam, maka rata-rata dia involuntar. Otot jantung, involuntar. Sedangkan otot sangka sadar ya. Yang ketiga tadi striai ya, striai atau garis ya. Namanya juga polos, jadi tidak ada striai ya. Ini cukup menjawab untuk pertanyaannya, Dek. Cukup dokter. Cukup, Insya Allah itu dokter. sih, karena yang penting tiga ini ya, sangat khas pada mereka ya. Oke, lanjut ya, nomor 7 ya. Molekul pada histon. Histon itu adalah protein yang apa ya? Menyusun, ini memadatkan DNA supaya menjadi kromosom, kan ya? Kalau yang histon itu pertanyaan juga cerita, Dek. Histon itu kan macamnya ada berapa? Ada 4 ya. Jadi kalau 4 berpasangan jumlahnya, berarti jumlah molekul histon ada berapa? 8 dok. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nah, ini ciri otot rangka. Tadi sempat kita bahas ya. Otot rangka. Inti banyak ya di tepi. Terus kontrol pergerakannya sadar atau volunteer. Apa lagi tadi? Stria ya. Strianya ada ya. Ada jawaban seperti ini kemarin, Dek. Nggak ada ya. Kita lanjut nomor 9 ya. Sel hati yang berperan dalam peristiwa detoksifikasi adalah, saya tahunya kalau di sel hati itu ada namanya hepatosit, Dek. Iya, kemarin ada jawabannya hepatosit nggak? Cuma itu sih mayoritas sel hati.
Kalau kemarin tuh sepertinya cuma ditanyain terkait organel selnya saja, dokter. Organel selnya. Ya, kalau tidak salah peroksisom. Oh, jawabannya peroksisom ya. Sel hati, kalau sel hatinya namanya hepatosit. Berarti proses organel sel yang ada di dalam hati ya. Iya, dokter. Jawabannya peroksisom ya, Dek. Bentar ya, Kak carikan dulu ya. Oh iya, melaksanakan aktivitas detoksifikasi. Ini. Kalian juga ada buku Sherwood Fisiologi nggak, Dek? Ada di halaman 49. Kemarin pilihannya selain peroksisom apa aja? Oke, kita bahas lagi yang lain, misalkan lisosom ya. Oke. Kalau pilihannya nggak ada yang ingat ya? Kalau yang mirip kan peroksisom, lisosom, kayak yang sedikit mengecoh ya. Lanjut ya. Hasil beta oksidasi. Beta oksidasi berarti nama lain dari oksidasi asam lemak. Hasilnya asetil CoA. Ada kan, Dek, jawaban ini, Dek? Bahannya dari asetil CoA ya kan? Nanti dia akan Oke, kita lanjut ya. Iya, nomor 10 ada kan, Dek, ya? Asetil CoA kan ya? Iya, dokter. Nomor 11 ya, bagaimana mekanisme ion K agar menjadi stabil kembali? Ini maksudnya kayak transport aktif dan pasif itu tadi. Kalau transport aktif kan dia melawan gradien ion ya, melawan atau dia memakai energi atau ATP. Hmm, aktif ya. Contohnya kan ada pada MA, NA, apa, proses apa, endositosis. Sedangkan lawannya itu ada transport pasif ya. Jadi tidak menggunakan energi. Ini jawabannya melawan gradien ya, Dek? Dokter seingat saya itu jawabannya tuh kayak ada 2 fase gitu, dok. Terus jawaban kayak terjadi transport dengan melawan gradien gitu. Yang pertama, habis itu ada dan-nya, dok. Dan transport menuruni gradien. Kalau saya satunya menuruni gradien konsentrasi yang melalui kanal kalium gitu, dok. Seingat.
Iya, ini yang gitu. Iya, intinya kan proses ini kan ya, pompa natrium kalium itu kan ya jawabannya. Cuma memang Ya, prosesnya kan itu dia kan yang. transport aktif, ya, Hmm, menuruni ke iya dok. dari larutan yang hipotonis jadi ke hipertonis kayak gitu ya. Oke dok. Oke, lanjut ya. Mengapa DNA lebih stabil dan tahan lama dibandingkan RNA? Karena dia memiliki Oke, kita bahas dulu perbedaan DNA sama RNA ya, Dek. DNA rantainya double, RNA single, ya. Iya dok. Sama bedanya basanya ya, Dek. Basa yang dimiliki ya. Dia penyusunnya disusun oleh deoksiribosa. Bilangnya ya, kalau RNA ini ribosa ya. Terus basa nitrogen yang mengandung RNA, bedanya kalau sama DNA, kalau yang RNA dia punya U hasil ya. Kayak gini kan kemarin Dek pilihannya Dek. Sama ada pilihan yang kayak gini dok. Kalau DNA itu punya gula deoksiribosa yang, aduh, yang kekurangan Lebih kekurangan stabil. atom oksigen kayak gitu pokoknya dok. Ya. Tanpa OH, karbon maksudnya. Tanpa OH, Eh, karbon nomor 2. iya, 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 betul Ya, betul, iya dok. Iya kayak gitu gitu. Habis itu kayak ngurangin apa gitu dok. Nggak tahu deh dok. Pokoknya kayak tentang di karbon nomor 2 ya. Dia memang lebih stabil ya. Basa nitrogennya tinggi. Karena timin itu lebih stabil daripada yang urasil. Kalau ini dia ribosa, karena kalau dia ada OH-nya itu dia gampang terhidrolisis kan dia. Makanya dia tidak stabil ya. Kalau tanpa OH dia tidak mudah terhidrolisis ya. Jadi kalau DNA dia tidak mudah terhidrolisis. Ada pilihan kayak gini nggak kemarin? sepertinya ada dok. Ini cukup. Oh ya ini DNA kehilangan molekul O2 sehingga menyalisir hidrolisis. Kehilangan molekul O2. Ini nggak kurang tepat kalau O2. Oke lanjut ya. Fungsi karyotik. Oh, ini memang agak susah sih saya dek.
Ya, sebagai identifikasi kelainan kromosom. Kemarin pilihan jawabannya ada yang ingat nggak, Dek? Menentukan jenis kelamin juga bisa. Izin dokter, pas itu di pilihannya ada kayak mendeteksi kekurangan atau kelebihan gitu dokter. Kurang atau kelebihan kromosom ya? Iya, Iya, ada memang dia juga. Terus ada apa lagi pilihannya, Dek? Iya, ini identifikasi kelainan kromosom kan menentukan kelebihan dan bisa kelebihan dan kekurangan ya. Hmm. Lanjut ya, nomor 14. Jaringan ikat. Seorang ini ceritanya memang kayak gini. Seorang wanita 55 tahun datang ke klinik kecantikan dengan keluhan kulit wajahnya tampak kendur, muncul keriput halus dan terasa kurang elastis dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dokter menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena berkurangnya elastin. Nah, sel apa yang berperan membentuk serabut elastin di dalam jaringan ikat? Jaringan ikat itu dia punya sel namanya fibroblast, ya dok. Nanti fibroblast itu yang membentuk elastin dan kolagen. Fibroblast ini nama selnya ya dok ya. Ini jawabannya yang B ya, fibroblast ya, sel yang berperan kan ya. Yang ditanya adalah sel yang berperan. Lanjut nomor 15 ya. Anak 10 tahun, tinggi, lengannya panjang, jari tangannya panjang, melakukan pemeriksaan laboratorium. Tansign itu nggak pemeriksaan fisik tadi. Tansign ya kan? Tansign berarti tangannya yang di apa? Ini tuh, ya? Ya nggak? Yang suruh genggam. Oh, yang sampai sini juga materinya, Dek. Ini adalah khas pada sindrom Marfan ya, Dek. Jadi, Tansign itu ketika ibu jari digenggam, maka akan intinya kalau orang normal itu kan kita kalau genggam jari itu kan nggak ada lebihan apa namanya ibu jari kan ya di genggaman kita. Nah, Tansign itu ya itu nanti apa namanya ada kelebihan di genggaman itu. Jadi ibu jarinya ini sampai ke ini sampai kelihatan keluar gini. Jadi kayak gini. Gitu ya. dokter izin boleh dijelaskan untuk pilihan lainnya. Hmm? Untuk sindrom yang lainnya boleh dijelaskan Oh nggak iya, dok? boleh boleh boleh. Oke, terima kasih.
Jari terlihat ibu jari apa namanya? Melebihi ya. Melebihi terus kalau tulisan itu jadi kalau misalkan tangan kita ini kelihatan ya. Jadi apa kayak di ini loh Dek. Jadi begini kan itu. Jadi tulisan itu kalau tulis kita itu kalau diukur pakai ibu jari dan kelingking itu dia akan ini apa tertindih, saling tertindih. Nah, si Ras itu agak pergelangan tangan ya. Bentarkan, bentarkan. Oke, akan saling tertindih. Jawabannya tadi Markan ya. Kalau akondroplasia itu jadi Markan sindrom. Jadi ciri-cirinya ada tinggi, terus lengannya panjang, itu juga akan ada klaim jantung, itu kalau sindrom Turner ya. Kalau sindrom Turner itu dia malah kebalikannya, tubuhnya malah perawakannya pendek. Leher bersayap, terus karena dia ini kan kromosom X-nya yang berkurang ya, jadi pasti akan terjadi gangguan hormonal juga. Kalau perempuan nggak punya kromosom X, jadi satu kromosom X-nya hilang, maka bisa menyebabkan dia terjadi amenorrea atau tidak bisa haid, tidak bisa mens ya. Terus osteogenesis imperfecta ini kayaknya kelainan gitu ya, Mbak. Jadi dia tuh gampang kena apa ya? Karena osteogenesis kan tulangnya akhirnya kan apa mengalami pengeroposan. Nah, karena dia apa namanya sehingga rapuh.
nanti apa ya, kelainan, kelemahan ya, ada ekstremitas. Ini materinya sampai sini emang dek, sampai kistik fibrosis, akondroplasia. Emang pilihannya seperti ini, bukan yang sindrom-sindrom lain. Enggak, Pilihannya seperti itu, Dok. agak melenceng dari topik soalnya. Juga sedikit lupa kistik fibrosis ini apa ya. Ini akondroplasia ya, bukan ankondroplasia. Setauku akondroplasia sih yang ada itu nama penyakitnya itu dek. Kepergilan. Lah, kistik fibrosis ya. Tapi di kuliahnya juga dibahas tadi kayak gini dek. Kistik fibrosis dan lain-lain ini. Kalau sindrom-sindrom kayak Turner, Marfan itu kan masih nyambung ya, karena kan memang ada di kelainan kromosom. Jadi kalau kistik fibrosis itu di kistik fibrosis, jadi dia ada kelainan di organ-organ yang bisa menghasilkan bisa disertai gangguan malabsorpsi, bisa polip hidung, polip nasal, ada juga sinusitis, ada hipertensi, batu di kandung empedunya, terus dia juga bisa ada artritis. Oke, lanjut ya. Nomor 16 ya, vitamin B6 menyebabkan gangguan transaminasi asam amino. Ya, nah, kalau terjadi gangguan di transaminasi asam amino akan mengakibatkan gangguan metabolisme ya. Jika transaminasi amino terganggu akan mengakibatkan gangguan metabolisme
protein, kemudian sintesis amino juga. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17 ya. Anak perempuan lahir dengan tinggi badan yang rendah, leher melebar. Nah, barusan kita bahas tadi. Seperti bersayap dan ditemukan adanya kelainan di kariotip kromosom 45. Nah, kira-kira yang terjadi pada pasien ini adalah, itu jawabannya, sindrom Turner ya. Oke, kita bahas yang lain ya. Tadi karena sindrom Turner udah ada di atas ya, kita bahas nih Edward syndrome. Kalau Edward syndrome ini kelainannya di trisomi 18. Gejalanya bisa apa aja yang bisa terjadi? Latar belakang mental. Karena kan terus ada keluhan seperti rahim kecil, terus di sindrom Edward juga ternyata ada ini deh, Sunshine juga. Ada juga kelainan jantung. Tangan menekan kalau dengan jarinya tumpang tindih. Bukan function ya, karena tangan mengepal jari tumpang tindih. Kalau Brown syndrome ini masih ya, dia biasanya nanti ya wajahnya flat. Oh iya, dia kelainannya di trisomi kromosom 1 ya. Matanya sipit, terus lipatan epikanthus matanya, ada lipatan epikanthus, terus lidahnya dia menjulur ke tampak di luar gitu deh ya. Lidah sedikit menjulur, sedikit menjulur. Daripada latar belakang juga. Kalau sindrom Patau itu trisomi 13 ya. Nanti dia akan ada cleft lip atau jadi ada celah di langit-langit bibirnya deh. Ada polydactyly, jadi jarinya ada tambahan, misalnya orang-orang kan 5, kalau polydactyly itu ada tambahan di jempolnya sini atau di jari yang lain gitu ya, tambahan pada jari. Beberapa dia mengalami retardasi mental juga ya. Kalau clinical syndrome ini kan tadi yang cowok tapi dia punya fisik sedikit kayak cewek ya. Dia tadi kelainannya di, jadi kelebihan apa tadi deh? Kromosom X ya, 47,
Jadi XX ya dia. Lagi nikomastia. Testisnya kecil. Kalau cowok kan biasanya baunya lebar, ini baunya sempit ya. Ini memang ada tanda-tanda keperempuan. Jenis Mas ya ini ya payudaranya tumbuh sedikit membesar ya. Lanjut ya, nomor 18. Hasil dari siklus Krebs. Ada yang tahu hasil dari siklus Krebs? Ini pilihannya apa, Dek? Energinya yang terbentuk atau kayak gimana? Atau zatnya? Kasih dia molekul NADH gitu tadi. Iya dok, kayak iya NADH, C2OA, CO2, Ya ada kayak gitu ya. CO2. Iya, NADH 2 sama itu ATP. Terus kerja obat statin. Jadi obat statin ini adalah obat atau obat golongan statin ya. Kerjanya adalah menghambat glukoaridikasi. Ini nanti dia tuh dari proses yang terbentuknya uric acid itu nanti dia diputus dari supaya apa namanya uric acidnya nggak terbentuk deh. Kemarin ada jawaban menghambat ini nggak enzim HM glukoaridikase nggak? Enzim apa dokter? Hmm? Enzim apa izin tidak dengar? Inhibitor HMG CoA reduktase. Jadi kan kalau di apa sintesis kolesterol itu, sintesis uric acid itu kan sebelum uric acid terbentuk itu kan nanti ini kan sih apa namanya dia ada enzim namanya HMG CoA reduktase nanti yang membentuk dari apa namanya santin jadi ini apa namanya jadi uric acid. Inhibitor inhibitor atau menghambat HMG CoA reduktase. Ada jawaban kayak gini nggak kemarin? Mohon maaf ya, ini kita bahas statin ya, bukan bahas uric acid. Jadi, apa namanya? Iya, HMG CoA reduktase sebelum dia menjadi ini ya, apa metalonat ya. Ya kan kolesterol itu nanti jadinya kan metalonat ya.
Edukasi ya. Oke. Ada kayak gini nggak kemarin jawabannya? Atau istilahnya nanti dia pakai inhibitor, HMG, CoA reduktase. Dokter, seingat saya yang menghambat itu ada dua jawaban. Dan yang membedakan tuh di kalimat terakhirnya itu. Gimana kalimatnya? Yang satu, saya lupa yang satunya apa, cuman saya pilih yang jalur biosintesis kolesterol pokoknya. Iya benar, memang dia sintesis kolesterol. Iya, satunya Iya lagi benar. itu jalurnya nggak tahu apa, pokoknya yang bedain jalurnya. Kan apa namanya? Ini mungkin lengkapnya ya. Tapi sama-sama menghambat HMG CoA reduktase deh. HMG, kok reduktasenya saya kurang tahu, tapi menghambatnya iya. Iya. Meng- iya, pokoknya menghambat. Terus HMG CoA reduktase. Oke, kita lanjut ya. Pembahasan tentang nukleotida dan nukleosida ya. Oke, nukleotida. Ini kemarin maksudnya yang menyusun gitu tadi, yang menyusun nukleosida sama nukleotida itu apa aja gitu toh? Iya, dokter. Nukleotida kan kalau nukleotida itu dia ada fosfatnya nih. Kalau nukleosida dia cuma gula pentosa aja ya. Contohnya ada EMP, ya adenosin monofosfat, adenosin difosfat gitu ya. Karena dia ada ikatan sama fosfat. Kalau yang cuma gula pentosa aja ya. Terus lagi ikatannya ya, ikatannya itu sih. Ada jawaban kayak gini? Iya, dok. Nah ya.
Oke, lanjut ya. Ini tentang santin oksidase. Nah, ini baru yang tadi allopurinol ya. Allopurinol itu obat golongan santin. Nah, ini yang tadi saya bilang menghambat dari santin menjadi uric acid oleh enzim santin oksidase. Jadi allopurinol ini dia menghambatnya di situnya tadi di santin oksidase, akhirnya tidak terbentuk uric acid. Kemarin ada jawaban apa? Inhibitor santin oksidase enggak? Atau dia bekerja kompetitif dengan santin oksidase? Ada kayak gitu jawabannya. Pas itu dokter izin jawabannya itu kayak menghambat atau membantu mempercepat gitu dokter XO-nya gitu. Ada kayak gini enggak? Oksidase nih. Oksidasi. Menghambat atau inhibitor santin oksidase. Oh ada dokter. Ada ya? Ini Iya. jawabannya. Jadi memang kalau allopurinol itu kan obat untuk penurun asam urat ya. Nah, dia itu senyawanya itu obatnya itu mirip, jadi analog dari hiposantin. Nah, sebelum jadi santin itu kan hiposantin dulu. Nah, jadi hiposantin, nah dia itu juga menghambat ini. Kalau sebelum jadi apa uric acid itu kan nanti dia akan jadi santin dulu kan. Nah, dari santin, dari sini aja ya. Jadi nanti santin itu untuk menjadi sebuah uric acid itu dibantu oleh enzim santin oksidase. Nah, allopurinol itu menghambat ini. Kalian juga udah sampai ini tadi, apa namanya metabolisme uric acid. Ini ya, jadi kalau ada jawaban, kalau obat-obat itu pasti rata-rata itu untuk menghambat jadi. Oke, sekarang selanjutnya ya, ada namanya sindrom Yacob ya. Ini adalah kelainannya kromosom Y-nya double ya. Nah, ini akibat dari disjunction atau gagal berpisahnya kromosom pada meiosis kedua. Meiosis itu kan menghasilkan sel gamet kan ya? Nah, seperti itu. Atau disjunction pada kromosom Y. Ada jawaban kayak gini nggak? Oh, ini kalau di sini cuma non disjunctionnya satu ya berarti itu jawabannya. Disjunction ya. Loh, ini sama pertanyaannya. Bagaimana mekanisme obat allopurinol?
ya, menghambat atau inhibisi samping oksidase sehingga tidak terbentuk uric acid. Oke, nomor 24 ya, Dek. Pengepakan DNA. Ini maksudnya nama lainnya dari pengepakan DNA gitu kan? Ini pilihannya histone, scaffolding, kondensi. Seingat saya itu kasus terus habis gitu kayak gimana mekanisme apa ya DNA jadi kayak kromosom gitu dokter. Kromosom ya. Jadi ada urutannya gitu. Oh, dari protein histone. Dia kan bergabung dengan DNA dulu kan nanti kan. Atau disebut scaffolding, ya kan? Terus baru dia berkondensasi. Itu juga sih urutannya, Dek. Jadi nanti ada ini. Ada proses gitu kan? Iya, seingat saya. Ya kan? Protein histone. Scaffolding kan nama lainnya dia ini kan. Membuat pilinannya itu kan ya. Oke, sekarang ini sama tadi ya soalnya kariotip ya, Dek. Soalnya sama-sama ya. IPN di atas tadi ya untuk identifikasi kelainan kromosom ya. Ada jawaban seperti ini? Lanjut ya, anak dengan tubuh tinggi, tadi tubuh tinggi, kurus, nah ada trigger Tansan maksudnya mungkin ya, sindrom Marfan ya. Tubuh tinggi, terus ada Tansan, desain, sindrom Jacob tadi di atas sudah dibahas ya, Dek. Oke, ini ciri khas epitel pseudostratified. Pseudostratified itu dia yang berjejer-jejer tapi nggak sama itu ya. Jadi kayak misalkan ada epitel itu dia ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ini namanya pseudostratified. Misalnya ini desainnya.
Dia terdiri dari selapis ya, Dek, tapi dengan apa itu namanya bentuk sel yang berbeda. Ini pilihan jawabannya apa aja, Dek, kemarin? Letak intinya di mana kayak gitu. Selapis sel dengan ketinggian berbeda. Kemudian inti sel tidak sejajar. Karena dia kan bentuknya beda-beda dia. Memiliki siluet. Ada jawaban seperti ini kemarin, Dek? Ada dokter. Ada ya? Minggu ini kalian ada jadwal lagi nggak, Dek, selain sama saya? Misalkan sama siapa gitu? Ini sepertinya nggak mungkin semua soal kita bahas ya. Belum tahu, dokter. Belum tahu. Biasanya dikirim hari Senin minggu depan Oh, gitu. minggu depan. Tapi kan minggu depan udah ujian lagi, udah ini ya. Iya. Kemarin nggak dijadwal sama dokter Rusdi? Buat minggu ini nggak ada sih, dokter. Minggu ini nggak ada ya? Oke, sekarang kita bahas artikel yang stratified. Ya, berjajar-jajar terus sama. Kalau stratified itu kayaknya dia bentuk-bentuk tapi dia sama. Bentuk aja ini bentuknya sama ya. Yang besar, besar. Jadi dia berlapis-lapis. Stratified kan tumpuk ya. Inti tersusun teratur. Ada jawaban seperti ini kemarin? Habis stratified ya. Ini yang C. Ini di sini ada. Oke, lanjut ya, nomor 30 ya. Sindrom F. Ini maksudnya gimana soalnya, Dek? Oh, bayi datang dengan keluhan berat badannya rendah gitu ya? Iya, sindrom itu bisa karena berat badannya rendah. Kita bahas tentang
4 kromosomnya. Tapi itu apa ya? Kromosom yang ke 18. Jadi totalnya kelebihan kromosom 18 lah ini ya. Dengan gejala biasanya bayinya BBLR atau berat badan bayi lahirnya rendah. Terus ada mikrosefali, berarti kepalanya kecil ya, Dik ya. Mikrosefali, dagingnya sempit, dagingnya kecil, telinganya juga letaknya lebih rendah dari orang normal. Ada hipotonus, dengan tonus otot ya. Tonus. Oke, nomor 31, atlet lari jarak pendek menggunakan metabolisme yang anaerob dan proses ya, karena lari itu kan termasuk olahraga yang non aerobik ya, Dik. Jadi ya pada saat orang kalau lari terus angkat beban itu ada contoh-contoh olahraga yang non aerobik. Jadi penggunaan proses metabolisme yang dipakai adalah metabolisme yang anaerob. Ya, benar udah jawabannya ini. Ini pilihan jawabannya seperti ini, Dik. Jadi pasti dia akan menggunakan metabolisme yang anaerob. Sedangkan metabolisme anaerob itu dia misalnya kan contohnya pada glikolisis itu kan dia menghasilkan asam laktat kan, bukan pirufat kan ya. Dan ATP-nya juga lebih sedikit yaitu pada proses anaerob. Ini kemarin pilihannya seperti ini, Dik. Anaerob menghasilkan ATP-nya cepat gitu ya. Menghasil karena prosesnya butuh ATP yang cepat sih, Dik. Prosesnya membutuhkan energi yang cepat, ATP yang cepat ya. Sehingga dia anaerob menghasilkan ATP yang lebih sedikit daripada proses metabolisme anaerob. Ya, yang aerob itu kan dia lebih lama tapi ATP-nya dia hasilnya lebih banyak. Oke, lanjut ya, nomor 32 ya. Produk utama fatty acid ini sintesis asam lemak itu ya. Sintesis de novo ya. De novo sintesis. Hasilnya betul asam palmitat. Ada berapa proses, Dek? 7 ya. Oke, lanjut ya, Dek. Nomor 33 ya. Enzim pemecah laktase pada bayi lebih tinggi berbanding terbalik dengan orang tua. Mekanisme regulasi gen apa? Ini masuk materi apa ya, Dek? Pemecahan laktase ini. Glukosa juga kan?
Jawabannya DNA. Jadi pada saat bayi itu dan lakase itu kan aktif ya. Dari situ itu aktif sehingga ini messenger RNA yang fase sehingga enzimnya tinggi pada anak-anak, sedangkan pada saat sudah dewasa gen LCT ini akan mengalami retresi sehingga proses transkripsinya juga akan mengalami penurunan. Sehingga enzim laktase ini juga akan mengalami penurunan. Lanjut ya, fungsi keton. Sumber energi alternatif ya saat glukosa terbatas ya. Jadi kalau misalkan ada orang DM yang hiperglikemi, itu kan apa namanya, glukosa kan nggak bisa masuk ke sel ya dek ya, tidak bisa dipakai di otak, masuk sel nggak bisa masuk. Maka tubuh akan melakukan proses pemecahan dari asam lemak. Asam lemak kan nanti dia akan menghasilkan aseptil CoA. Nah, aseptil CoA yang terlalu banyak, akan memicu tubuh untuk melakukan sintesis badan keton. Hanya pada kasus-kasus DM yang hiperglikemia itu bisa timbul gejala nafasnya bau aseton. Atau biasanya kalau DM yang hiperglikemia itu ada namanya ketoasidosis diabetikon. Oke, lanjut ya, nomor 36 ya. Basa nitrogen golongan purin. Basa nitrogen itu kan ada yang golongan purin sama purin. Yang di purin, basa nitrogennya ada Ag. Ini sama. Pertanyaannya kayak gimana ya, Dik? Golongan purin gitu aja, basa nitrogen golongan purin gitu aja. Kalau pirimidin kan ada citosin ya. Citosin, ingin, sama
Oke, lanjut ya. Seorang anak obatnya kaku, sering mati rasa, terindikasi kekurangan kalium. Bagaimana mekanisme penyaluran natrium dan kalium? Ini sudah di jawabannya, Dek. Bener, Dek. Pompa natrium kalium itu kan dia melawan gradien konsentrasi kan ya. Jadi nanti kaliumnya akan mengikuti gradien konsentrasinya. Ini masuknya ke pompa terus ya. Oke, lanjut 38 ya. Obat yang menghambat proses elongasi DNA pada sintesis DNA. Maksudnya gimana di obat yang menghambat? Soalnya memang ada obat kan. Ada obat yang menghambat proses elongasi DNA dan sintesis DNA. Jadi di fase apa gitu loh? Bahas fase checkpoint aja ya. Fase checkpoint itu kan ada di B1, dan PM-nya. Ini fase B1 atas ini untuk menentukan apakah boleh lanjut ke fase S atau tidak. Terus yang kedua checkpoint itu untuk mengecek DNA apakah sudah aplikasi sempurna. Fase checkpoint makanya ditanya itu karena menghambat proses, ada obat yang menghambat proses elongasi DNA, berarti kan sintesisnya terganggu ya Dek ya. Berarti dia terjadi di fase apa? Fase B1 mau ke S ya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ya, nomor 39 ya. Dari grafik tersebut, bagaimana pengaruh usia ibu terhadap keturunan mengalami kelainan? Oh, ini bahas tentang Down syndrome ya. Jadi yang di bawah ini adalah usia ibu. Ini usia ibunya ya. Nah, ini potensi kelainan. Potensi mengalami kelainan. Kalau kita lihat di grafiknya, semakin ke kanan atau usia ibu semakin tua, itu akan mengalami risiko yang lebih tinggi. Ya, semakin ke arah kanan itu akan mengalami risiko yang lebih tinggi. Jadi
Kesimpulannya adalah jika usia ibu ini kan mulai naiknya kan di angka 30 kan Dek ya. Berarti yang lebih dari 25 tahun atau 30 ke atas, ini pilihannya ada apa aja? Cuma gini aja, kurang dari 25, lebih dari 35 gitu aja tadi. Ya ibu, sebenarnya sih kesimpulannya itu semakin tua usia ibu, maka semakin tinggi risiko keturunan mengalami Down syndrome. Ya, berarti kalau ditanya pengaruhnya yang akan lebih sering mengalami kelainan Down syndrome, maka kalian pilih yang usianya paling tua. Kalau memang ada pilihannya yang paling tua adalah di usia 35, berarti kalian jawab yang usia lebih dari 35 ya. Oke, nomor 40. DNA diikat atau dipadatkan dengan protein apa? Jawabannya histon. Ya, bukan ya? Jadi pilih oleh histon dan berapa dalam satu nukleosom. Oh, ini jawabannya kok dua. Jumlah histonnya tadi 8 kan ya? Ini dua pasang histon yang berjumlah 4 dengan total 8 ya, 8 histon. Soalnya yang membawa lanjut ya Dek, nomor 41 ya, yang membawa asam amino spesifik ke ribosom dan menerjemahkan informasi genetik dari mRNA. Jadi gen untuk dengan di mRNA itu terletak di coding RNA ya. Ada jawaban kayak gini nggak tuh kemarin? Ini jawabannya adalah di non-coding RNA ya, gen penyembihnya ya, gen penyembih RNA-nya. Lanjut nomor 42 ya. Yang membungkus akson neuron adalah selubung myelin. Nggak ada ya jawabannya di sini. Akson neuron dibungkus oleh, tadi ada jawaban selubung myelin kan Dek? Jawabannya. Lanjut ya, nomor 43. Dasar yang berperan utama dalam struktur DNA menjadi struktur nukleosom dan jumlah molekul protein yang menyusun inti nukleosom adalah, dasarnya kan protein histon ya. Histon terdiri dari 8 molekul.
Lanjut ya, gambar yang membedakan pseudo stratified dan stratified adalah gambaran yang membedakan. Sama kayak di atas tadi ya. Terus udah dijawab di atas tadi ya, DS. Sama kayak di atas ya tadi ya, jawabannya ya. Menurut berapa ya tadi, Dek? Iya. Nah, kalau pseudostratify tadi dia kelapis sel dengan ketinggian yang berbeda, inti selnya tidak sejajar, memiliki silia dan sel goblet. Sedangkan kalau yang dia epitel stratified, dia itu terdiri dari lebih dari satu lapis, berarti dia berlapis-lapis ya. Intinya tersusun teratur ya. Di metode dan prosedur itu juga udah dibahas di atas ya. Perbedaannya adalah ikatannya itu ya. Kalau yang tidak itu ada fosfatnya, kalau yang sida itu dia cuma gula pentosa aja ya. Nomor 47 ini maksudnya gimana ya, Dek? Ibu BMI 32,5 berarti dia obesitas. Terus mekanisme kolesterol itu maksudnya perbedaan kolesterol yang ada di, kan kalau obesitas itu kan nanti masuknya bisa ke sindrom metabolik kan ya. Iya, dokter. Pokoknya ada kasus, terus ada keterangannya ibu, ada BMI 32,5, terus dia kayak mengeluhkan pemeriksaan, terus nanti ujung-ujungnya ada kolesterol, mekanisme kolesterol gitu. Mekanisme kolesterol kayak gimana itu? Lupa juga, dokter. Iya ya. Enggak, jawabannya memang mekanisme kolesterol. Iya, kayak urutannya gitu. Urutannya. Dokter, saya ingat jawaban saya. Mm-mm. Contohnya apa, Dek? Eh, kan itu pokoknya itu BMI-nya tuh 32, yang 32,1 itu. Mm-mm. Habis itu dia tuh ada nyerinya, Dok. Pokoknya dia bilang dia nyari kalau dia itu makan makanannya itu kan tinggi lemak. Habis Mm-mm. itu pokoknya ada batu empedunya. Habis itu ujung-ujungnya ya itu metabolisme kolesterol gitu. Habis itu jawabannya itu terjadi apa gitu. Habis itu apa empedu sehingga ada bisa terbentuk kristal batu empedu. Empedu. Oh. Jadi ini mungkin ini kan, Dek. Jadi kalau misalkan, jadi memang kan kalau metabolisme kolesterol itu kan melibatkan garam empedu, ya kan? Jika kolesterol terlalu tinggi di dalam darah akan mengakibatkan kolesterol itu intinya di apa ya? Ditransfer ke gallbladder atau empedu. Sehingga menyebabkan jika kolesterolnya jika terlalu banyak di dalam gallbladder, dia dapat membentuk gallstone atau batu empedu. Kayak gini kah? Iya, Dok. Intinya mekanismenya gini, makanya kalau kita kolesterolnya ketinggian itu, terutama pada perempuan ya, itu bisa terbentuk batu empedu deh. Gitu ya. Capek nggak? Kita sampai 50 aja ya. Oke, Dok.
Nomor 48 tadi mekanisme dari DNA jadi kromosom. Tadi ya, terbentuknya tadi ya. Di awal tadi kan ya. Jadi dia nanti DNA-nya akan berikatan dengan protein histon. Nanti kemudian dia akan mengalami scaffolding. Terus akhirnya terbentuk kromosom. Ya. Iya, Dok. Ini memang soalnya sama-sama atau teman-teman kalian yang nyatetnya sama, Dek? Oh, kalau si Betty tuh biasanya per orang itu nanti beda ini. Jadi antara kamu dan temanmu sebelah tuh kadang nomor satunya tuh beda. Iya, gitu ya. Makanya kok Iya, sama. beda. Hasil proses anaerob dan aerob. Ini ATP-nya tah yang ditanya. Ditanya apa ini? Kalau glikolisis yang anaerob kan dia menghasilkan asam laktat ya. Kalau yang aerob dia asam piruvat ya. Kayak gitu dah pertanyaannya, Dek. Iya, Dok. Sepertinya ini sama yang kayak di atas yang tadi energi cepat dan tidak cepat. Oh, anaerob dan aerob itu ya, proses anaerob tadi kan dia lebih cepat namun menghasilkan ATP lebih sedikit ya tadi ya. Sedangkan yang proses aerob prosesnya lebih lama dan menghasilkan ATP. Oke, Dek, tadi agak putus ini. Oke, lanjut ya. Ini ya tadi ya proses anaerob itu dia lebih cepat prosesnya namun menghasilkan ATP lebih sedikit, sedangkan proses yang aerob itu prosesnya lebih lama dan menghasilkan ATP yang lebih lama. Biasanya kalau anaerob itu pada proses pada orang-orang yang olahraganya seperti angkat. Tapi ada soal ceritanya kan ini, Dek, kayak misalkan orang lari sprint atau ini ya, lari. Contoh kalau misalkan anaerob itu ada olahraga lari sama kayak cepat sama angkat beban. Karena dia butuh energi yang cepat ya. Nomor 10 ini maksudnya hasil urin permasalahan di daur urea itu kayak gimana soalnya, Dek? Kalau nggak salah itu ada kayak orang gitu dia Mm-mm. ngecek ngecek lab gitu, Dok. Habis itu labnya itu menunjukkan adanya Urea. kayak ya enggak ada amonia di dalam darah, seingat saya gitu. Itu kenapa gitu? Habis itu dibilang kalau ada terjadi permasalahan di daur urea gitu, Dok. Itu jawaban, pilihan jawabannya salah satunya. Iya, Dok, Ya, pilihan metabolisme urea ya. Kalian juga udah metabolisme urea, Dek, materinya. sudah. Udah ya. Tapi kalau dari soal kok kayak susah gitu ya, Dok. Saya bingung. Di buku tuh kayak apa, bisa di soal tuh Jadi aneh. apa gitu ya. Iya, Ya, soalnya ke aplikatifnya. Tapi kalau dosen kalian ngejelasin itu biasanya juga pakai ini nggak aplikatifnya nggak? Contoh kalau misalkan proses glikolisis itu kan atau misalkan kasus pada orang diabetes itu kan kalau ikutnya ke apa sintesis badan keton itu kan nanti mungkin soalnya tentang orang yang diabetes tidak terkontrol, yang gulanya nggak bisa di apa namanya dialurkan ke sel, akhirnya kan otak atau sel itu menganggap dia kekurangan glukosa kan, padahal glukosanya itu menumpuk di darah kayak gitu.
Enggak dijelasin aplikatifnya. Biasanya kita cuma dijelasin gimana siklusnya doang dok. Kalau misalnya untuk kayak kasus gitu kita nggak banyak dijelasin. Sedangkan kemarin tuh 75 kasus semua dok. Jadi Ya, bingung. Ada obat-obatnya kita juga bingung dok. iya mungkin ya kasihan soalnya aku semester 1 nggak pernah soalnya kayak gini sih deh. Coba kalian hebat, kalian hebat. Berarti nanti mungkin ini ya saran ke dosennya kalian juga. Soalnya kan kasihan juga kalian kan nggak diajarin prosesnya disuruh. Nah ini sendiri kan ibaratkannya. Kalau memang amonia itu kan memang hasil akhir di urin kita itu kan memang eh, NH3 ya amonia turun kimianya ya. Ini udah benar sih Dek, di daur urea. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kita akhiri sampai di sini. Oke dok. Mohon maaf ya Dek, kalau